Pemirsa, massa yang terdiri dari sejumlah aliansi buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kawat berduri dan sejumlah mobil taksis disiagakan. Ini adalah kondisi di depan gedung MPR DPR. Sejumlah massa aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tengah berkumpul dan diamankan oleh petugas kepolisian. Massa aksi berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selain itu juga dari petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, dan pekerja rumah tangga. Diperkirakan jumlah massa yang akan berunjuk rasa hari ini sekitar 3.000 hingga 5.000 orang. Terdapat 3 tuntutan yang dibawa dalam unjuk rasa kali ini, yaitu tolak kenaikan harga BBM, kemudian tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13%. Teman-teman massa aksi yang di taman bisa bergabung ke tengah. Talinya ada di bawah. Bukan putih di depan aja, bukan putih depan. Pemirsa, kita langsung menuju depan gedung MPR DPR dan juga kawasan Patung Kuda Jakarta. Sudah ada Eka Nugraha dan Anggia Eboni. Kita terlebih dahulu menuju Eka Nugraha yang berada di depan gedung MPR DPR. Eka, seperti apa kondisi siang hari ini di sana? Ya Rizky, kondisi dari peserta unjuk rasa dari berbagai aliansi buruh ini masih terus dilakukan. Orasi masih terus berjalan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan seperti terlihat di belakang saya, orasi terus bergantian dari berbagai macam aliansi. Dan secara garis besar peserta unjuk rasa ini menyuarakan penolakan terhadap harga BBM yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Dan demo BBM ini diikuti kabarnya dari berbagai aliansi buruh yang tersebar di berbagai provinsi. Dan untuk kawasan Jabodetabek, peserta aksi yang berasal dari Jabodetabek demo tetap dipusatkan di depan gedung DPR MPR. Dan kabarnya sekitar 3.000 hingga 5.000 peserta hadir di tempat ini. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, yang mengatakan bahwa massa menuntut pembentukan panja dan pansus BBM agar harga BBM bisa diturunkan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah pada Sabtu kemarin telah menetapkan harga baru BBM, yaitu jenis Pertalite sebesar dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, kemudian solar subsidi yang awalnya harga Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Tidak hanya BBM subsidi, BBM non subsidi pun ikut terkerek naik, seperti jenis Pertamax yang berubah nilainya dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Dan ada 3 tuntutan tadi kami sempat mendengar dari orasi yang digelar siang ini. Selain menolak kenaikan harga BBM, demo buruh juga menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta UMK tahun 2023 dinaikkan sebesar 10 hingga 13%. Ada 2 alasan mengapa buruh menolak harga BBM naik. Yang pertama adalah kenaikan harga akan menurunkan daya beli kelas pekerja sampai 50%. Karena daya beli buruh menurut KSPI sudah menurun sebesar 30%. Dan upah buruh yang tak kunjung naik sepanjang 3 tahun terakhir ini juga menjadi alasan adanya tuntutan penolakan harga baru BBM ini. Dan KSPI tadi sebelum meninggalkan tempat ini juga menyatakan bahwa keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia ini dinilai menyulitkan rakyat. Dan selain itu Rizky, bagi warga Jakarta yang ingin melintas di depan gedung DPR MPR mungkin akan dilakukan kontraflow, jadi harap bersabar karena terjadi sedikit hambatan di depan gedung DPR MPR, tapi masih bisa dilalui dengan lancar. Demikian dapat kami laporkan dari depan DPR MPR. Kembali ke Anda Rizky di studio. Baik, terima kasih Eka Nugraha. Kita beralih ke Anggia Eboni yang berada di kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka. Boni, apakah masa aksi tolak BBM sudah mulai tiba di sana?
Boni, apakah masa aksi tolak Ya, BBM? Rizky dan pemirsa, sekitar pukul 12 siang tadi sejumlah massa baik ini dari organisasi buruh maupun mahasiswa mulai berdatangan ke lokasi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Namun jumlahnya tidak begitu banyak, ini baru sekitar puluhan orang saja yang mendatangi lokasi ini. Dan hingga saat ini mereka masih berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan yang kurang lebih sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi unjuk rasa di DPR. Yang pertama tentunya menentang kenaikan harga BBM, kemudian masa peserta aksi juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum di tahun 2023 mendatang hingga sebesar 13%. Nah, selain tiga tuntutan tadi, kami juga menyimak orasi ataupun aspirasi yang disampaikan oleh para peserta demonstran, yakni mereka mengkritisi bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp600.000. Mereka nilai angka tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, karena tadi para peserta aksi unjuk rasa menyebut efek dari kenaikan harga BBM ini memiliki banyak dampak terhadap harga-harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga dengan upah ataupun gaji mereka yang saat ini tidak ada kenaikan, ditambah bantuan langsung tunai yang mereka nilai tidak cukup, ini sangat membebani mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian selain itu, Rizky dan pemirsa, untuk pengamanan di sekitar area Patung Kuda Jakarta Pusat ini sejak pagi tadi sudah dijaga oleh sejumlah personel gabungan dari Polri dan juga TNI. Sejumlah kendaraan taktis seperti Barakuda juga sudah disiagakan di Jalan Medan Merdeka Barat. Berikut juga rangkaian kawat berduri yang nanti siap untuk dibentangkan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat untuk membatasi peserta aksi demonstrasi untuk tidak mengarah ke arah Istana Merdeka. Sementara demikian, Rizky Darmansyah, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anggia Boni melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka. Kita akan pantau nanti juga seperti apa suasana demonstrasi tolak kenaikan harga BBM di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, namun usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Kabar Siang.